Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita membahas tentang sudut. Kamu perhatikan gambar yang ini. Di sini ada dua garis, yaitu garis BC dan garis AC yang bertemu atau berpotongan di titik B. Maka akan terbentuk daerah yang diarsir ini. Yang diarsir ini namanya daerah sudut. Sedangkan AB dan BC itu namanya kaki sudut. Selanjutnya, untuk menamai sudut pada gambar ini ada beberapa cara. Yang pertama, bisa dibaca sudut ABC. Jadi dari sini ABC atau CBA. Yang ketiga, bisa disebut dengan daerah atau sudut B karena titik sudutnya berada di titik B. Kalau ini A, maka ini bisa disebut sudut A. Itu adalah bagian-bagian dari sudut. Selanjutnya perhatikan gambar di sini ada A, B, C, D, E, F semuanya berpotongan di titik O. Dari garis ini maka banyak terbentuk sebuah sudut. Contohnya sudut AOB. AOB berarti bisa BOC, AOD dan seterusnya. Ini terus untuk macam-macam sudut atau jenis sudut, ada beberapa jenis sudut. Yang pertama, kamu sudah mengenal tentang sudut siku-siku, yaitu besarnya 90 derajat. Bentuknya seperti yang gambar 1. Yang kedua, sudut lancip, besarnya lebih dari 0 kurang dari 90. Gambarnya yang kedua seperti ini. Yang ketiga, sudut tumpul. Sudut yang besarnya di atas 90 dan kurang dari 180. Gambarnya semacam ini. Selanjutnya sudut lurus. Berarti berupa garis lurus. Di sini besarnya 180. Yang kelima adalah sudut refleks. Sudut refleks ini besarnya antara atau di atas 180 kurang dari 360. Kalau pada gambar ini, yang ini sudut tumpulnya, yang ini sudut refleksnya, yang ini. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah sudut satu putaran, berarti satu putaran. Ini tolong dipelajari. Selanjutnya, nah ini ada beberapa atau mengenal sudut, ukuran dari sudut banyak macamnya. Jadi tolong dicatat. Berikutnya, hubungan antar sudut. Yang pertama adalah sudut saling berpelurus, di mana ada dua atau lebih garis yang membentuk sudut lurus. Contohnya di sini adalah sudut A dan B. Sudut A dan B atau sudut AOC dan BOC membentuk garis lurus. Sehingga apabila dijumlah sudut AOC yang ini ditambah yang ini membentuk garis lurus, yaitu 180 derajat. Maka contohnya kamu lihat ini. Ada sudut yang ini 3A dan 2A. Berapa nilai A? Maka kita cari 3A tambah 2A sama dengan 180. 3A tambah 2A sama dengan 5A. Maka A-nya ketemu
36. Maka untuk mencari besar sudut ini 36 kali 3. Sedangkan yang sebelah sini adalah 36 kali 2. Itu untuk pelurus. Jadi apabila dijumlah sama dengan 180. Selanjutnya yang kedua adalah sudut saling berpenyiku, yaitu dua sudut atau lebih yang membentuk sudut siku-siku. Contohnya X dan Y. X dan Y ini apabila dijumlah sama dengan 90. Karena X dan Y itu membentuk sudut siku-siku. Ini sebagai contoh soal, adalah sudut ini ditambah ini atau sudut X ditambah sudut 3X sama dengan 90. Selanjutnya yang ketiga, sudut bertolak belakang. Berarti kalau bertolak belakang yang satu menghadap ke atas, berarti satunya lagi menghadap ke bawah. Contohnya yang sudut LOM bertolak belakang dengan KON. Sudut ini dan ini besarnya sama. Kalau ini 100 berarti yang bawah juga 100. Ada lagi sudut KOL bertolak belakang dengan MON. Maka besar sudut ini sama dengan ini. Contoh soalnya ini. Diketahui sudut SOP sama dengan 45. Berapa sudut ROG? ROG karena SOP dan ROG bertolak belakang, maka besar sudut ROG sama dengan 45. Terus yang kedua, yang B, berapa besar sudut SOR? SOR itu dengan sudut 45 yang ini dan yang ini membentuk sudut lurus. Maka apabila dijumlah sudut ini dan ini besarnya 180. Maka SOR sama dengan 180 dikurangi sudut ini, yaitu 45. Maka besarnya sudutnya 135. Yang terakhir, dan karena ini POS-nya 135, maka yang ini juga sama karena bertolak belakang. Untuk berikutnya adalah kita bahas tentang hubungan antar sudut, di mana banyak sekali hubungannya antar sudut apabila ada dua garis yang sejajar. Contohnya ini garis M dan N, terus dipotong dengan garis K, maka terdiri banyak sudut. Sudut 1, sudut 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Untuk sudut-sudut ini ada dua jenis sudut, ada sudut dalam dan sudut luar. Sudut dalam yang mana? Yang ini. Sudut dalam adalah angka 3, sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6. Sedangkan sudut luar adalah 1, 2, 7, dan 8. Di sini kita bahas tentang sudut-sudut yang sehadap. Berarti menghadapnya sama. Contohnya, sudut 1 dan sudut 5 menghadapnya sama. Kalau kita lihat, oh ini ke sini, ini juga ke sini. Sudut 3 ke bawah, sudut 7 sama. Maka sehadap itu besarnya sama. Kalau ininya 40, 140, berarti sudut 5, 40. Itu yang pertama. Yang kedua, sudut berseberangan. Di sini kita bahas sudut dalam berseberangan. Yang dalam kita amati adalah 3, 4, 5, 6. Yang berseberangan yang mana? 3 dan 6, 4 dan 5. Untuk sudut berseberangan dalam itu besarnya sama, 4 dan 5
Saya lanjutkan untuk yang ketiga, sudut-sudut yang saling berseberangan. Di sini ada dua macam berseberangan, ada yang berseberangan dalam dan luar. Untuk yang ketiga kita bahas yang luar saja. Yang luar itu sudutnya 1, 2, 7, 8. Yang berseberangan yaitu sudut 1 dan sudut 8, sudut 2 dan sudut 7. Dimana kalau berseberangan besarnya sama. Untuk yang berikutnya adalah sudut sepihak. Untuk yang keempat kita bahas yang dalam. Yang dalam itu yang mana? Sudut 3, 4, 5, dan 6. Sudut dalam sepihak di sini contohnya adalah sudut 3 dan 5, sudut 4 dan sudut 6. Sudut-sudut yang saling sepihak apabila dijumlah besarnya 180. Maka sudut 3 ditambah sudut 5 sama dengan 180. Sudut 4 ditambah sudut 6 sama dengan 180. Yang terakhir materi kita adalah sudut luar sepihak. Berarti kebalikannya kalau tadi yang dalam yang ini, yang luar berarti sudut 1, sudut 2, sudut 7, dan 8. Untuk sudut luar sepihak, contohnya sudut 1 dan sudut 7, sudut 2 dan sudut 8. Sama dengan sudut dalam sepihak, apabila sudut tersebut dijumlahkan, maka besarnya 180. Contohnya sudut 1 ditambah sudut 7 sama dengan 180. Sekian materi dari saya, dan sebagai tugas kalian hari ini, yang pertama kamu amati ini ada sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk soal yang pertama kamu sebutkan garis yang sejajar dengan garis CD. Garis yang mana saja yang sejajar dengan garis CD? Kami cari. Yang kedua, kamu perhatikan gambar yang di atas ini. Jika X ini 50, berapakah sudut Y? Yang ketiga, jika A sama dengan 120, berapakah sudut B? Dan soal yang terakhir, kamu sebutkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini sudut ini, kamu sebutkan sudut mana yang saling sehadap dan berseberangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.